mungkin tidak Kemudian kita dalam biasakan, bekerja tidak kita biasakan. Apakah kita waktu berangkat dari rumah, ya Allah saya bekerja ingin dapat ridhomu. Kemudian dalam bekerja apakah betul-betul sesuai dengan syariat Islam? Kalau dua hal itu selalu kita perhatikan, ya. Mulai dari rumah awal niatnya, gitu ya, bagaimana dapat ridhonya, sehingga dalam bekerja mulai berangkat sampai rumah itu senantiasa memperhatikan ya rambu-rambu, ya semuanya bagaimana dalam ridho Allah. Nah, itu kalau itu selalu kita lakukan, maka tadi tidak ada kalau Ramadan kemudian bekerjanya berkurang gitu ya, kemudian banyak ibadah. Soalnya dalam hal aktivitas gitu ya, bekerja terutama antara Ramadan dan luar Ramadan ya sama saja, bisa sama saja. Bukan berarti Ramadan kemudian mengurangi produktivitas, tidak. Tapi dalam bekerja tadi, jadi selalu kita niatkan ya, apa yang saya lakukan ini dapat ridho Allah, sehingga selama bekerja itu pun apa yang dapat bagaimana dapatkan ridho Allah. Nah, bagaimana ridho Allah ternyata ya tidak menyimpang dari syariat Islam gitu ya. Kalau yang pedagang bagaimana betul-betul jujur, harus jujur gitu ya. Kalau yang karyawan bagaimana ya kerja wah ini mergo apa lama bose gitu ya, kemudian mongkang dan seterusnya. Jadi bekerja ya seperti biasa. Nah, setiap di luar bekerja tadi tidak, kalau ada kesempatan, ada waktu, sekitar kita isi dengan maksimal, dengan baca Quran, dengan mungkin nanti ada puasa sholat sunnah dan seterusnya. Sehingga betul-betul kita isi, kita planning gitu ya, waktu-waktu kita selama 24 jam itu bagaimana betul-betul jadi ibadah. Nah, jadi itu ya. Jadi dengan tadi didapat gandakan amal itu, maka jangan sampai ada waktu-waktu yang istilahnya terbuang percuma. Waktu terbuang percuma. Maka tadi saya contohkan, wah karena kita merasa longgar begitu, sehingga membuat melakukan sesuatu yang tidak arahnya tidak jelas. Tadi saya contohkan juga, wah karena longgar kemudian buka Facebook, buka Facebook tujuannya udah dulu. Kalau tujuannya nggak jelas, ya nanti nggak jadi amal soleh. Tapi kalau saya membuat Facebook ingin dapatkan pelajaran, ingin dekat kepada Allah, bagaimana dengan membuat Facebook itu dekat kepada Allah? Ya insya Allah apa membuat Facebook jadi amal solehnya. Tapi kalau membuat Facebook nggak jelas tujuannya, tahu-tahu tadi dapatkan wah ini gambarannya gambar bagus gitu ya, sesuai nafsu gitu ya. Orang laki kan gambar lihat wanita cantik seneng aja. Padahal itu kan dalam ayat dijelaskan laki-laki atau perempuan suruh menundukkan pandang dan sebagainya. Sehingga itu setiap aktivitasnya bagaimana tadi dikonversi dari amal. Maka sekali lagi bukan berarti mengurangi kerja yang kemudian banyak ibadah apa tadi, kemudian waktunya habis harusnya untuk bekerja, kemudian malah tidur ibadah, banyak tidur atau kerjanya dialihkan, istilahnya mungkin baca Quran. Soalnya kan baca Quran yang waktu yang lain sudah. Jadi insya Allah kerja kita selama ini itu kan ya masih sisa, masih ada waktu yang lain yang luang. Nah, waktu lalu yang sering tidak kita gunakan dengan maksimal. Mungkin begitu Bu Nini. Biasanya kalau di bulan puasa tuh waktu kerja tuh ekstra lebih gitu Ustaz, ibaratnya kayak lembur atau ada penambahan produksi gitu Ustaz. Jadi waktu yang pada hari-hari biasa
misalnya 8 jam, ini ekstra sampai 10 jam, 12 jam gitu Ustaz. Jadi apakah lebih baik sisa waktu itu untuk kesempatan mencari tambahan income atau lebih utama untuk itu tadi ibadah yang hablum minallah tadi itu Ustaz, lebih utama mana Ustaz? Loh, kok bulan puasa ingin dapat tambahan tujuannya apa? Kalau di luar Ramadan kan kira-kira ada nggak itu? Kalau Ramadan itu banyak tambah, tapi kalau di luar Ramadan nggak dapat tambahan itu. Iya, karena produksi lebih banyak. Ya, tadi motivasinya tadi kalau yang Ramadan tadi target produksi. Oh, ini karena memenuhi kebutuhan Ramadan meningkat itu. Iya itu maksudnya. Ya, jadi saya rasa kalau dari sisi perusahaan kan mungkin ini orderan banyak gitu ya, maka jam kerja ditambah. Tapi dari sisi pekerja ya, kita dengan membuat lembur itu tujuannya apa? Apakah memang ingin biar dapat banyak dapatan? Nah, kalau sudah dapat banyak dapatan terus apa? Biar banyak. Nah, kecuali kalau dengan tambah pendapatan tadi kemudian juga infak kita banyak, mudah-mudahan tidak termasuk tadi insya Allah termasuk yang bagaimana memaksimalkan gitu. Tapi kalau hanya semata-mata dia mendapatkan pendapatan banyak tapi infaknya tidak banyak, ini bagaimana kita menutup yang lain? Maka ini perlunya intinya saya karena waktu-waktu itu betul-betul kita konversi jadi amal soleh. Jangan sampai ada waktu yang tidak kita bisa konversi jadi amal soleh. Kalau tadi dalam bekerja bisa jadi amal soleh, yang mudah-mudahan tadi selama berwajah tadi jadi amal soleh kita. Kalau kerja tadi tujuannya biar mendapatkan mumpung kesempatan untuk mendapatkan uang sebanyak-banyaknya ya, tanpa tujuan jelas untuk jadi pahala yang sebanyak-banyaknya kan rugi. Maka di situ saya rasa perlu selama Ramadan itu kita punya target, misalnya khatam Al-Quran berapa lama? Saya hanya 2 hari minimal 7 misalnya. Kemudian bagaimana sholat sunat kita? Jika kalau ibadah rawatib tadi, kemudian juga harus kita terlaksana, kemudian juga masih bisa lembur dengan catatan lemburnya tadi untuk dekat kepada Allah, untuk bisa mendanakan ataupun berinfak lebih banyak, mudah-mudahan itu tetap mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Begitu Bu. Sampai 2,5% dari persentase penghasilan kita gitu. Terus terputus tadi. Oh iya. Iya kalau tentang infak sih udah pasti, kalau penghasilan kita bertambah tentu prosentasi kita nilainya bertambah, infak terutama infak wajib kita zakat gitu Ustaz. Terus tadi diceritakan bahwa barang siapa yang mengerjakan sholat rawatib 12 rakaat akan dibuatkan rumah di surga. Itu apakah itu seandainya kita melakukannya itu hanya sekali-sekali gitu,
apakah itu kita bisa mendapatkan, apakah kita bisa mendapatkan uh, pahala itu Ustaz? Apakah harus rutin ataukah untuk bisa mendapatkannya pahala itu apakah harus rutin? Gitu Ustaz. Gimana Iya, Ustaz? ya. Nah misalnya hari ini Ibu udah bisa tadi 12 rakaat rawatib, tapi belakangan apalagi akhir hayatnya maksiat dalam tidak usul khotimah, maka harus kan bagaimana itu kita istiqomah sampai akhir hayat kita. Jadi termasuk tadi kita upayakan untuk sholat sunat tadi sampai akhir hayat kita. Kalau hanya dikerjakan sekali, berikutnya maksiat, apalagi malah berbuat dosa, kemudian menyebabkan kita mati dalam keadaan tidak usul khotimah, nggak dapat itu. Maka itu perlu diupayakan sampai akhir hayat kita. Gitu. Oh, artinya harus istiqomah ya Ustaz ya. Kalau hanya sekali aja kita nggak dapatkan lagi ya. Oh, sekali kemudian terhapus gimana? Oh gitu. Seperti yang tadi Ustadz ungkapkan bahwa ada pintu royan di surga itu bagi khusus bagi hamba Allah yang puasa. Ini artinya apakah artinya hanya puasa wajib aja atau puasa sunnah juga secara rutin atau bagaimana nih Ustadz yang berhak untuk lewat royan ini? Ya. Jadi memang dalam hadis tidak disebutkan bahwa itu puasa wajib gitu ya. Jadi dalam hadis riwayat Bukhari disebutkan dari Sahal Yaman dari Nabi SAW yang bersabda, sesungguhnya di dalam surga terdapat pintu yang disebut royan, yang mana besok pada hari kiamat orang-orang yang berpuasa masuk dari pintu itu, dan tidak ada seorang pun yang masuk dari pintu itu selain mereka. Dikatakan di manakah orang-orang yang berpuasa, maka mereka berdiri, tidak ada seorang pun selain mereka yang masuk darinya. Apabila mereka sudah masuk, maka pintu itu tutup sehingga tidak ada seorang pun yang masuk darinya. Nah, ini pintu itu adalah tadi dikhususkan untuk orang-orang yang biasa puasa. Nah, kalau orang yang biasa puasa sunnah aja dia biasa, insya Allah ya yang wajib pasti juga tidak terlewatkan itu. Maka ini ya minimal yang wajib tadi itu dilaksanakan dengan maksimal karena itu wajib. Syukur-syukur ya nambah sunnah tadi. Itu ini. Oh ya. Kalau wajib udah pasti Ustaz, pasti kita laksanakan. Artinya kita bisa mendapatkan kesempatan untuk lewat pintu royan itu juga ya Ustaz. Insya Allah ya, puasa kemana kita terima, kalau kita jadi mengatakan dari kita orang takwa, insya Allah. Alhamdulillah, insya Allah. Terima kasih Ustaz penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas pertanyaannya. Kemudian jika ada pertanyaan lagi bisa menggunakan mikrofonnya. Jadi, kalau belum ada ke pertanyaan tertulis Ustaz. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz, yang dimaksud sudah mengeluarkan zakat kok terima zakat itu maksudnya bagaimana Ustaz? Kalau mengeluarkan zakat fitrah pasti banyak yang bisa. Mohon penjelasannya. Ya. Jadi kalau dalam Islam, sabda Rasulullah, siapa sih orang kaya itu? Siapa sih orang miskin itu ya? Orang miskin adalah orang yang ya penghasilannya kurang. Jadi antara pendapatan dan pengeluaran itu
lebih banyak pengeluarannya. Karena pengeluarannya itu 100.000 per hari, dia hanya mendapatkan 9.000 per hari. Nah, itu berarti orang miskin. Nah, orang miskin itu tidak wajib, tidak wajib mengeluarkan zakat, tidak wajib bayar fitrah, zakat fitrah. Kan zakat itu kan wa mimma razaqnahum yunfiqun. Sebagian harta yang dititipkan itu adalah punya orang lain. Maka orang yang mendapatkan rezeki dari Allah, bukan dari Allah, maka dia wajib zakat. Mungkin ini punya kaitannya dengan zakat fitrah. Jadi orang yang mengeluarkan zakat fitrah dapat bagian dari zakat. Nah, ini kategori apa? Karena seorang itu bisa berzakat, kok menerima zakat? Ini kan mungkin salah kaprah gitu ya. Sehingga tadi dia mengeluarkan zakat, berarti kan dia mampu mengeluarkan zakat. Kalau dia mampu, berarti kan tidak berhak menerima zakat. Itu yang dimaksud seperti itu. Nah, kalau kita saya itu mampu berzakat, kok malah diberi zakat, ini yang salah siapa? Berarti panitianya yang tidak paham di situ. Maka orang-orang yang wajib berzakat, kemudian orang yang mengeluarkan zakat tentunya tidak menerima zakat. Maka dalam Al-Quran kan dalam surat Taubah 60 itu kan sasaran zakat. Zakat itu kan ada 8 golongan. Nah, kalau seorang itu tadi mengeluarkan zakat, kecuali mungkin ini sedang orang kaya, orang kaya, tapi dia mu'alaf gitu ya, mu'alaf. Nah, itu berhak menerima zakat. Kalau diberi zakat boleh ya. Itu karena mu'alaf. Tapi kalau dia bukan mu'alaf dan juga bukan orang miskin, kok diberi zakat? Jadi itu di situ. Pertama tadi kalau zakat fitrah yang sering terjadi itu kan orang mengeluarkan zakat fitrah malah diberi zakat fitrah. Ini kan sesuatu yang tidak pas. Itu Mas Pak Warno ya. Maka ini dalam mengelola zakat fitrah hendaknya panitia betul-betul paham bagaimana mengelola zakat fitrah itu. Jangan sampai tadi salah-sasaran, karena mungkin golek gampangnya begitu ya. Wis pokoknya zakat fitrah terbagi habis, termasuk dirinya kan panitia ya, berhak menerima zakat fitrah. Kalau betul-betul kita dalami, kita kembalikan kepada bagaimana Rasulullah, maka itu harus betul-betul paham di situ sebagai panitia zakat. Itu teman-teman. Kemudian pertanyaan dari itu, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimana cara mendoakan non-muslim yang dibenarkan dalam Islam? Terima kasih sebelumnya Ustaz. Ya, kalau non-muslim itu masih hidup, ya doakanlah mudah-mudahan dia dapat hidayah. Mudah-mudahan dapat hidayah. Itu ya apa? Kalau ini misalnya kita punya saudara, teman atau orang tua kita ya non-muslim, ya doakanlah ya Allah beri hidayah kepada dia. Ya Allah berikan hatinya untuk menerima agama masuk Islam gitu ya. Itu kita doakan seperti itu. Yang dilarang adalah kita mendoakan untuk diampuni.
apalagi juga walaupun sudah meninggal pun juga tidak boleh didoakan untuk diampuni dosa. Jadi itu kalau dengan seorang non-Islam. Begitu. Kemudian dari Facebook, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Kalau tidak diamalkan dosa. Bagaimana ngaji yang belum bisa mengamalkan, terus ngaji tambah saya bingung, Ustaz. Mohon pencerahannya. Ucapkan banyak terima kasih. Ngaji belum bisa mengamalkan. Belum bisa mengamalkan apa? Mungkin akan bisa diberikan contoh secara khusus ya. Tadi seperti apa. Jadi kan agama ini kan untuk diri kita. Agama ini untuk diri kita. Kenapa kita tidak bisa mengamalkan? Ya mungkin karena kondisi. Contoh misalnya. Oh saya belum bisa haji. Karena apa? Untuk syarat haji itu kan banyak. Ya. Harus mampu. Kemudian juga kondisi aman. Nah, kemampuan misalnya finansial itu belum cukup. Kemudian juga ini waktunya lama. Waktu lama kalau kita punya finansial paling tidak sudah daftar misalnya. Ya di situ tergantung anak. Kalau ilmu itu ya saya contohkan tentang ibadah bersunnah. Ibadah bersunnah itu jangan ya kita usahakan semaksimalnya. Jangan kita menganggap remeh gitu ya. Oh itu kan sunnah itu kan kalau dikerjakan dapat pahala, kalau tidak apa-apa. Sunnah itu adalah ya, sebagai tato. Bukti kita cinta pada Allah. Qul in kuntum tuhibbuna fattabi'uni. Jika kamu cinta pada Allah, Nabi memberikan contoh apa? Maka di situ semaksimal. Jangan sampai hidup kita isi tadi. Tidak kita konversi jadi amal soleh. Maka ini jangan buat bingung tadi apa bisa dicontohkan. Oh saya ini belum bisa ngamalkan jadi bingung tadi. Ini bisa kalau bisa dicontohkan. Jadi prinsip memang agama ini adalah kita amalkan. Bukan hanya sekedar ilmu. Karena kalau kita punya ilmu tidak kita amalkan, ya akan dituntut kamu agak amalkan kenapa? Alasannya apa? Kalau alasannya dibenarkan, ya alasannya karena malas, karena mengikuti setan dan sebagainya. Tentu di situ akan tanggung jawab. Mungkin kalau bisa disambung contohnya tadi apa? Terima kasih. Untuk pertanyaan tertulis belum ada lagi, Ustaz. Ya. Ini dari Kalimantan Timur. Dari Kalimantan Timur ada yang dari Kalimantan Timur bisa menyalakan mikrofonnya. Nggak ada. Belum ada. Yang di Zoom. Kalau yang di atau belum tahu. Kalau dengan Pontianak kan Kalimantan Barat itu ya. Baik, kalau tidak ada di Bapak sahabat sekalian dan saudara sekalian, jadi apa yang kita bahas itu adalah sesuatu yang sudah biasa kita temui gitu ya. Ramadan sudah kita temui, masing-masing kita saya yakin sudah Ramadan.
Maka bagaimana Ramadan yang akan datang itu betul-betul bermakna, betul-betul mencapai yang Allah kehendaki. Maka itu perlunya persiapan dengan sebaik-baiknya. Kalau kita persiapan sebaik-baiknya, ilmu kita siapkan, diri kita siapkan, hati kita betul siapkan. Begitu malam pertama Ramadan sudah tune in gitu ya. Sehingga hari pertama itu kita dapatkan nilai maksimal, hari kedua maksimal, dan sampai terakhir nilai maksimal. Mudah-mudahan kita lulus dengan nilai maksimal sehingga makna itu kita peroleh. Nah, itu semua saya rasa akan kembali pada kita masing-masing. Apakah kita akan siap dengan sebaik-baiknya atau tidak, nanti kita pun juga akan menerima, mendapatkan hasil sesuai dengan yang kita upayakan. Mudah-mudahan kita punya target, punya keinginan, punya tujuan, betul-betul dari sumber yang Allah kehendaki. Mudah-mudahan kita diberi kemudahan dan lancar tulisan. Demikian. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk file yang akan di-share tadi kalau bisa di-share ke Mas Abdul biar di-share ke grup. Oke ya. Terima kasih untuk materi yang malam hari ini. Dan juga buat dari yang belum Facebook maupun YouTube. Terima kasih mengikuti kajian pada malam hari ini dari kami dan dari tim dari layar. Kurang lebihnya kami minta maaf. Akhiri saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.